Oke. Nah, ini silakan rekan-rekan di-install dulu package Neural Net di RStudio-nya ya, supaya kita sama-sama bisa kita coba. Oke, ini install package. Masih ingat ya cara install package di sini ya, di sebelah sisi kanan di RStudio-nya. Ini kan ada package ya, kita klik package, kemudian ada install, cari aja Neural Net. Jadi terus habis itu diinstal ya. Soalnya installnya itu agak lama nih Neural Net, jadi biar sekalian kita kuliah, jadi sekalian install package Neural Net. Nanti kalau udah teorinya udah selesai, nanti udah selesai juga install package-nya ya. Jadi silakan dibuka RStudio-nya, kemudian install package Neural Net ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke praktikumnya ya, penerapan jaringan saraf tiruan ini, kita balik lagi ke teorinya ya, kita lanjutkan lagi teorinya. Oke, saya di sini sudah ada, linknya ya, sudah saya kasih di LMS. Oke, nah kita flashback kembali ya materi kita minggu lalu mengenai jaringan saraf tiruan atau orang sering kenal dengan ANN ya, Artificial Neural Network ya, seperti yang kita tahu yang telah kita bahas minggu kemarin ya, bahwa metode ini ya, metode jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network ini yaitu terilhami dari cara kerja otak manusia ya, cara kerja otak manusia, sehingga lahirlah jaringan saraf tiruan ini ya. Jadi dia itu secara arsitektur dan cara kerjanya itu dia mengikuti atau mengadaptasi dari cara kerja otak manusia. ANN merupakan model yang meniru cara kerja jaringan neuron kita ya. Nah, minggu lalu kita telah mencoba menggunakan ini ya, cara manual untuk pengenalan pola apa ya kemarin, pola XOR atau M ya kemarin, XOR ya, atau pola OR ya kalau nggak salah kemarin. Saya lupa apa N apa OR yang kemarin itu ya. Nah, kita sudah coba cara manualnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini ya, programming R ya untuk mengimplementasi jaringan saraf tiruan. Tapi sebelumnya kita lihat lagi ya, bagaimana sih sebenarnya arsitektur dari jaringan saraf tiruan. Kalau minggu lalu kita bahasnya itu single layer ya, single layer. Jadi yang ada itu adalah input, kemudian outputnya aja gitu kan, input terus outputnya aja. Nah, kalau sekarang ini ada namanya hidden layer. Nah, ini ya, atau multiple layer perceptron itu salah satunya ada hidden layer. Ada hidden layernya. Minggu lalu yang kita bahas itu tidak menggunakan hidden layer. Nah, ini jadi jaringan neuron ini ya, kita menggunakan yang ada hidden layernya ini. Kita lihat ya beberapa lapis jaringannya di sini. Oke, mungkin yang belum di mute tolong di mute dulu ya, soalnya ada ini suara-suara kalau rumahnya pinggir jalan sering kedengaran juga. Oke ya, nanti takut terganggu temannya. Ya, kita lihat di sini arsitektur dari jaringan saraf tiruan di sini. Ya, misalnya contoh ya di sini kita ingin mengklasifikasikan input ini, misalnya kan ya, kita punya inputan, ini adalah gambar apa nih, gambar anjing ya. Nah, ini inputannya, kemudian di sini ada hidden layer, kemudian ini adalah outputnya apa. Ini contoh dari arsitekturnya. Kita lihat di sini, jadi jaringan neuron itu kalau minggu lalu kita hanya membahas single layer aja. Kalau sekarang ada tambahan lagi ya untuk multiple layer, yaitu adalah hidden layer. Nah, jadi ini adalah lapisan-lapisan di dalam jaringan neuron untuk jaringan saraf tiruan. Yang pertama itu lapisan input ya, sudah tahu ya, bahwa lapisan input ini adalah penghubung ke dunia luar. Artinya dia sebagai ini ya,
gerbang untuk masukin inputan atau data ya. Jadi dia sebagai gerbang ya, tempat meneruskan ke lapisan lainnya. Jadi dia ini lapisan penghubung ya, penghubung jaringan ke dunia luar atau sumber data. Nah, jadi ini inputannya. Ya, ini inputannya. Nah, ini dia sebagai penghubung jaringan ya, penghubung jaringan neuron ini ke dunia luar ya, untuk gerbang masuknya data. Kemudian habis itu ya, setelah dari lapisan input layer ini, kemudian di sini ada yang namanya hidden layer ya, di tengah-tengah di antara input sama output ini ada namanya hidden layer. Nah, hidden layer ini adalah suatu jaringan yang ini ya, dia sebenarnya nggak satu aja, bisa terdiri dari beberapa hidden layer. Misalnya ini adalah hidden layer yang pertama, habis itu ada hidden layer kedua, ada hidden layer ketiga. Hidden layer itu bisa berlapis-lapis bisa ya, tidak hanya satu. Jadi suatu jaringan neuron ini dia bisa memiliki lebih dari satu hidden layer. Atau nggak punya sama sekali juga nggak bisa. Nah, contoh yang minggu lalu ya, itu kita tidak menggunakan hidden layer. Nah, ya, jadi hidden layer itu bisa ada, bisa tidak, jadi tergantung. Tujuan dari hidden layer ini apa ya, supaya hasil dari kita untuk menciptakan pola itu lebih baik ya daripada kalau tidak menggunakan hidden layer. Nah, ini kadang kan kalau seandainya datanya itu biner ya, artinya itu kan datanya itu linear yang maksudnya mudah dipisahkan gitu kan. Ada kan data yang sangat mudah untuk diklasifikasi itu ada kan ya. Nah, jadi kalau ada data yang linear, mudah dibagi, mudah diklasifikasikan ya, mudah dipisah seperti itu tidak perlu kita pakai hidden layer. Tapi ketika kita memiliki data yang artinya apa ya, yang istilahnya itu adalah non-linear ya. Non-linear itu artinya datanya itu sulit kita untuk klasifikasikan. Bukan ya, jadi kalau seandainya kita memiliki data non-linear, ya lebih baik arsitektur dari jaringan saraf tiruan kita itu ada namanya lapisan hidden layer ya. Hidden layernya itu tidak hanya satu, bisa berlapis-lapis tergantung dari bentuk data kita. Kalau dirasa data kita itu non-linear ya, sulit dipisahkan, ya berarti kita harus menggunakan hidden layer di dalam arsitektur tersebut. Ya, yang ini contohnya arsitekturnya hidden layer. Kemudian setelah hidden layer ada output layer. Output ini adalah ini yang dia untuk sebagai tempat keluaran dari proses ini. Oke, ini tadi sekilas mengenai arsitektur dari jaringan saraf tiruan. Nah, saya mau menunjukkan lagi, ini ada salah satu skripsi dari mana nih ya? Sunan Ampel Surabaya, jurusan TI. Judulnya itu adalah prediksi curah hujan dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan backprop sebagai pendukung kadar tanam di Kabupaten Lamongan. Nah, jaringan saraf tiruan itu ada istilahnya backpropagation. Kalau yang tadi yang kita pelajari itu bukan backprop ya. Backprop itu nanti saya jelasinnya. Kalau kita tadi itu kan kerja yang kita cobakan minggu lalu itu kan kerjanya dari input ke output udah keluar hasilnya ya. Nah, tapi kalau untuk backprop itu dia ada step mundur ke belakang gitu untuk cross check gitu. Kita lihat bedanya backprop dengan JST, backprop dengan JST yang biasa ya. Istilahnya itu yang ini feedward ya, artinya kita berjalan maju ke depan aja. Kalau kita dari input ke hidden ke output, nah itu namanya feedward, jalannya ke depan aja gitu. Nah, kalau backprop itu adalah kombinasi dari feedward dan backward ya. Kita lihat ya, bagaimana sih
feedward dan backward itu. Oke, ini kita sambil membuka wawasan lah ya, membuka wawasan untuk kalian nanti kira-kira mungkin ada yang skripsinya mau mengerjakan ini ya. Kita tahu nanti ya. Kita lihat ini, dia akan melakukan forecasting terhadap peramalan ya, peramalan terhadap curah hujan. Misalnya dia menggunakan data 10 bulan, data 12 bulan untuk memprediksi, misalnya dia menggunakan data dari Januari sampai Desember 2020, kemudian dia ingin memprediksi curah hujan di Januari 1 Januari 2021. Ya, kita lihat terlebih dahulu apa sih itu backpropagation ya. Backpropagation. Nah, itu sebentar ya, saya cari dulu. Nah, ini jangan pustakanya backpropagation. Oke, nah, mungkin kalian juga sudah pernah belajar data mining ya, kan lagi ngambil data mining ya. Setiap data yang kita gunakan dalam perhitungan itu lebih baik kita lakukan normalisasi, ya supaya kalau seandainya punya data curah hujan ini kan ini ya beda-beda ya, misalnya hari ini bisa aja curah hujannya 32, besoknya 1000-an berapa gitu. Jadi supaya range-nya itu sama ketika kita ngitung kalau seandainya ada satuannya, satunya puluhan, satunya ribuan, itu kan agak sulit ya kita melakukan suatu perhitungan. Jadi lebih baik data itu kita normalisasikan jadi range-nya sama semua. Range-nya itu 0 sampai 1 ya. Jadi kita lebih mudah kita lakukan perhitungan. Nanti setiap ada kita melakukan perhitungan di machine learning ini, lebih baik kita lakukan normalisasi data terlebih dahulu ya. Oke, nah ada istilahnya namanya denormalisasi data. Nah, jadi setelah data kita normalisasi, kita telah melakukan perhitungan ya, sudah melakukan perhitungan dengan teknik machine learning ini, kemudian kita sudah mendapatkan hasil. Nah, jangan lupa hasilnya tadi kita harus lakukan denormalisasi, artinya kita membalikkan ukuran satuannya. Kalau yang tadi kan ketika kita melakukan normalisasi, yang awalnya datanya ribu-ribuan, kita normalisasi, angkanya anggap aja jadi 0,5 gitu kan ya. Nah, jangan lupa kita setelah kita mendapatkan hasil, kita balikkan lagi dia ke ukuran satuan dia semula. Nah, ini ya. Proses pengembalian nilai yang telah kita lakukan normalisasi oleh output jaringan ke nilai aslinya, agar kita memperoleh nilai output pada range sebenarnya. Ini ada rumusnya ya. Oke, kita lihat lagi ya ke pokok pembicaraan kita mengenai jaringan syarat tiruan backpropagation. Oke, nah ini oke, nah ya nih. Jadi backpropagation itu adalah salah satu jenis yang ada di jaringan syarat tiruan ya. Nah, di mana dalam prosesnya itu nih ada 3 fase. Oke ya nih, ada 3 fase. Fase pertama itu seperti yang kita lakukan minggu lalu ya, namanya fase feed forward, fase maju, di mana pola masukan dihitung maju, mulai dari layer masukan hingga layer output menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Oke, jadi dia sudah sampai ke output ya, sudah sampai ke output. Oke, misalnya ini ya. Sudah sampai ke output sini, kemudian dia balik lagi ke belakang gitu. Jadi di fase kedua ya, kita tadi awalnya fase pertama itu fase maju ya, feed forward. Kita hitung ya input, kemudian hidden layer, ke output kita sudah mendapatkan output. Nah, tapi kita balik lagi ke belakang. Tujuan itu apa? Untuk melihat error rate-nya berapa. Nah, ini.
Fase kedua disebut fase backpropagation. Jadi, di mana selisih antar keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Nah, jadi kesalahan tersebut dipropagasikan mundur dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit pada layar keluaran. Jadi um, setelah dia itu ya maju ya sudah dapatkan outputnya, kemudian dia balik. Sebenarnya kita sudah kok, sorry, sebenarnya kita sudah kok melakukan backpropagation itu pada contoh yang kita sama-sama kerjakan kemarin ya. Oke, tapi itu lebih sederhana. Karena itu sudah kok, kan kita dapat outputnya, kemudian kita mundur lagi ke belakang, kita cek ya apakah outputnya itu sama target sudah sesuai atau tidak, ya sudah sesuai atau tidak. Kalau seandainya tidak sesuai, maka bobotnya itu kita kita update seperti itu. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mencoba backprop ini. Cuman bedanya saya salah ya. Cuman bedanya yang contoh kita minggu lalu, kita tidak menggunakan hidden layer ya, kita hanya menggunakan single layer aja, tidak ada hidden layernya. Tapi kita sudah kok melakukan yang namanya backpropagation ya. Kita lakukan fase maju ya sampai ke output, kemudian kita balik lagi ke belakang ya. Namanya backpropagation. Di sini kita melihat ya error rate, errornya itu adalah kita hitung selisih antara output yang dihasilkan dengan target. Target itu artinya kelas dia sesungguhnya gitu kan, kemarin kita nyoba ya. Nah, kita lihat kalau seandainya ada selisihnya ya, berarti ada errornya itu, berarti kita akan lakukan updating ya, updating terhadap bobotnya. Oke, nah jadi ini ya fase-fase yang ada di backpropagation, ada fase feed forward, fase backpropagation, kemudian fase yang ketiga disebut dengan adjustment bobot. Ya, yang seperti kita lakukan kemarin itu, kita melakukan updating terhadap bobot, yang tujuannya itu adalah untuk menurunkan kesalahan yang terjadi ya kemarin ya, kita setiap ada error ya, artinya output berbeda dengan target, maka kita lakukan updating terhadap bobot. Kalau seandainya target sama output sama, berarti tidak perlu kita melakukan updating bobotnya seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jaringan saraf tiruan backpropagation. Nah, fase ketiga ya, ketiga fase ini kita ulang terus-menerus ya, seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu. Kita lakukan pengulangan terus-menerus sampai kapan? Sampai kondisi penghentiannya dipenuhi. Yang pertama, jumlah iterasinya itu misalnya kita sudah set, misalnya jumlah iterasinya 1000, ketika kita sudah mencapai 1000, ya udah dia stop. Meskipun masih terdapat error gitu. Error itu artinya target sama output tidak sama gitu ya. Nah, atau kegiatan ini stop ketika tidak ada error lagi, oke ya, seperti itu. Ini tadi fase-fase yang ada di jaringan saraf tiruan. Oke, kita lihat ya langkah-langkah pada algoritma backpropagation. Oke, yang pertama kita inisiasikan bobot ya. Seperti minggu lalu kita telah bahas ya, bobotnya itu bisa random aja, kita tentukan. Pokoknya nilainya itu antara -1 sampai 1. Oke, kemudian kita lakukan ya langkah 2 sampai langkah ke-9 ini langkah ini ya, kita lanjutkan langkahnya. Seperti yang sudah kita pelajari ya minggu lalu, kita lakukan penghitungan untuk setiap inputannya. Ini ya, input kali bobot ya, input kali bobot. Habis itu kita hitung dengan nilai fungsi aktivasi ya kemarin. Nah, jadi fungsi aktivasinya itu ada macam-macam. Kalau kemarin kita menggunakan fungsi aktivasi hard limit ya, artinya untuk nilai biner 0 atau 1 aja. Tapi kalau seandainya
hasil outputnya itu untuk forecasting ini kan nggak tahu ya kita nilainya berapa. Nah, ini kita lebih baik menggunakan sigmoid biner. Nih, sigmoid biner ya. Jadi kalau untuk forecasting, kita guna untuk forecasting yang peramalan jumlah curah hujan, peramalan apa gitu kan ya, yang kita nggak tahu, kelas-kelasnya itu kan nggak ada ya. Jadi kita menggunakan fungsi aktivasinya itu ya ini, sigmoid biner. Tapi kalau seandainya ada kelas misalnya kelasnya gitu, kalau nggak A ya B kelasnya, kalau nggak 0 ya 1 kelasnya, kan ada 2 kelas. Nah, itu kita menggunakan fungsi aktivasi yang namanya hard limit, karena dia kan nilainya cuma biner ya. Oke, ini ya langkahnya seperti yang lalu ya. Kemudian kita hitung lagi Y-in-nya berapa, kemudian kita masukin lagi fungsi aktivasi untuk mendapatkan output ya. Nah, ini. Jadi kita di sini menerapkan fungsi aktivasinya itu ini ya 2 kali, karena pada hidden layer kita juga menggunakan fungsi aktivasi di hidden layer. Oke, nah misalnya ini kita sudah dapat outputnya, kemudian kita masuk lagi ke fase yang namanya backpropagation ya. Nah, di sini kita menghitung error ya, informasi kesalahan. Jadi ini rumusnya adalah targetnya berapa, targetnya kelas nilai sesungguhnya itu berapa, kemudian output kita itu berapa, kemudian ini ada fungsi aktivasi ya. Nah, kita hitung. Kalau seandainya ada selisihnya, kemudian kita lakukan updating terhadap bobotnya. Ini mungkin lebih kompleks ya daripada contoh kita kemarin. Kalau contoh kita kemarin itu kan kita prosesnya sangat sederhana sekali ya. Nah, tapi kalau ini untuk mengkoreksi nilai bobotnya, ini lebih komplit ya, lebih complicated. Tapi secara garis besar yang dilakukan itu sama. Cuman ya tadi penghitungan untuk bobotnya aja itu yang agak berbeda ya ini rumusannya. Jadi kalau ini kan sama ya proses update bobotnya ini, misalnya bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan selisihnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita menguji ya apakah langkah ini sudah berhenti atau belum. Jika kondisi memenuhi, yang pertama adalah memberikan batas toleransi error. Misalnya kita di awal itu kita set errornya berapa sih bolehnya, dan kalau seandainya sudah mencapai error rate yang sesuai dengan batas, maka pelatihan ini akan stop gitu. Oke, kemudian dia ini akan stop jika tadi nilai epohnya itu sudah sampai, misalnya kita set nilai epohnya 100. Jadi ketika dia sudah mencapai epoh 100 atau perulangan 100, ya udah dia stop meskipun masih terdapat error gitu. Tapi kan kita sudah set dia epohnya 100. Oke ya, itu tadi. Nah, jadi orang di sini menggunakan evaluasinya mean square error. Jadi kita patokannya itu adalah mean square error untuk menentukan apakah errornya ini sudah sesuai nggak dengan batas yang kita tentukan. Oke ya, ini kalian untuk pengetahuan lah ya. Ini juga untuk pengetahuan. Anda tahu nanti ada yang mau bikin skripsi ini. Oke, kita langsung aja ya melihat contoh. Ini contoh datanya. Ini hanya untuk pengetahuan kita. Misalnya seperti ini, kita punya data curah hujan, misalnya dari tahun 2009 sampai 2009. Oke ya. Misalnya kita ingin dari Januari sampai Desember ini sebagai data latih. Kemudian kita ingin memprediksi untuk curah hujan Januari 2010. Seperti itu ya. Nah, jadi data latihnya itu adalah dari Januari sampai Desember. Kemudian kita ingin memprediksi
Januari 2010. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini dia membagi datanya menjadi dua ya. Ada data latihnya tadi, 80% data latih, 20% data uji. Oke. Kita lihat aja langsung di sini. Oke, kita langsung aja lihat cara hitung manualnya. Nah, ini contoh ya. Inputannya atau data trainingnya itu adalah Januari 2009 sampai Desember 2009, di mana dia akan memprediksi targetnya itu untuk Januari 2010. Oke, kita lihat ini sini ada contoh hitung manual. Oke, saya share aja ke rekan-rekan ya. Di sini linknya. Jadi saya belum masukin ke LMS. Oke, saya kirim chat. Nah, ini mungkin bisa di download untuk sebagai bahan belajar ya. Karena kalau kita jelaskan semua mungkin waktunya nggak cukup karena ini panjang sekali ya. Jadi mudah-mudahan ini untuk bisa membantu lah ya. Oke. Oke, silakan. Ya, ini data kita ya. Ini kita mau melihat contoh hitung manualnya. Jadi data testingnya itu Januari 2009 sampai Desember 2009. Kemudian targetnya itu adalah Januari 2010. Oke, di sini kita tentukan dulu bobot awalnya. Jadi bobot awalnya itu bisa bobot awal dan bias. Itu bisa kita pilih secara random. Bilangannya itu dari pokoknya range-nya itu -1 sampai 1. Kemudian learning rate atau kecepatan belajarnya itu kita tentukan ya 0,1 sampai 0,9. Kemudian tetapkan error rate-nya itu misalnya error rate-nya adalah 0,001 ya. Kemudian fungsi aktivasinya kita gunakan karena untuk forecasting ini kita gunakan aktivasi sigmoid biner dengan jumlah epoch maksimumnya itu adalah 200.000 iterasi ya, 200.000 epoch. Nah, jadi pasti awal kita tentukan yang itu. Tidak ada patokan ya rule of thumb untuk misalnya jumlah bobot yang bagus itu berapa nggak tahu. Kemudian ya itu berarti keberuntungan kita aja gitu. Kalau seandainya ketika kita men-set bobotnya itu ternyata bobotnya sesuai. Kalau seandainya bobotnya tidak sesuai kan dia kan selalu melakukan updating terhadap bobot itu ya pada tahap pelatihan. Jadi tidak ada patokan ya menentukan bobotnya itu berapa. Terus juga menentukan berapa epochnya kita nggak tahu ya. Oke, jadi ya kita rasa kita aja berapa kira-kira maksimumnya. Learning rate juga kita nggak tahu ya berapa bagusnya. Ya tergantung dari data itu sendiri. Gitu. Oke, nah di sini kita gambarkan arsitektur untuk backpropagation-nya. Oke, di sini kan kita punya inputannya itu ada 12 bulan untuk 2009 ya. Ya, bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, sampai bulan ke-12. Jangan lupa kita juga memasukkan biasnya ya di sini bias. Oke, Oke, di sini ada bobotnya ya. Ada hidden layer. Hidden layer. Sini ada hidden layernya ya. Hidden layer. Kemudian ini ada outputnya. Outputnya cuma satu aja kan karena kita memprediksi untuk satu gitu kan ya. Misalnya data dari Januari sampai Desember 2009 untuk memprediksi satu bulan di Januari 2010. Kemudian bergeser lagi inputnya Februari 2009 sampai Januari 2010 untuk memprediksi Februari 2010. Habis itu kita geser lagi untuk ini ya untuk data yang berikutnya yaitu Maret
2009 data trainingnya sampai Februari 2010 untuk memprediksi Maret 2010. Jadi geser-geser sebulan gitu ya data trainingnya. Ya, ini bentuk arsitekturnya. Oke, kita coba untuk hitung manualnya. Di sini kita menggunakan proses backpropagation ya. Dengan inputan 12 inputan ya, kan inputannya ada Januari sampai Desember ya 2009. Terus kemudian ada satu bias, kemudian ada satu output ya. Oke ya, kemudian kita lihat ini langkahnya. Ini agak panjang ya rekan-rekan. Mungkin makanya tadi saya kasih link biar bisa dibaca karena agak panjang di sini. Oke, pertama kita inisiasikan dulu bobot ya. Bobotnya itu random aja. Pokoknya nilainya itu dari -1 sampai 1. Bobot ini berlaku untuk pembobotan dari input ke hidden layer dan bobot dari hidden layer ke unit output. Jadi di sini kita ada 2 kali proses yang hitungnya. Pertama dari input ke hidden layer, habis itu udah dapat nih hidden layernya, habis itu nilai dari hidden layer kita hitung lagi untuk output ya. Oke, kita lihat di sini ya, ini contoh ya. Ini bias. Kemudian ini adalah nilai Januari curah hujan Januari 2009, ini nilainya yang sudah kita lakukan normalisasi. Aslinya ini mungkin ratusan ya curah hujannya. Nah, ini kita lakukan normalisasi mulai dari Januari sampai Desember 2009 kita lakukan normalisasi ini datanya. Jadi di sini lapisan inputnya ya, inputnya ada 12 input ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember 2009, sama satu bias di sini. Oke, ini inputnya ya. Kemudian ini kan ada bobot nih, bobot untuk ke ini ya, untuk ke hidden layernya. Kita kalikan lah ini bobot ini dengan inputan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini data yang dinormalisasi. Jadi tadi Januari 2009 itu curah hujannya 212. Kita lakukan normalisasi menjadi 0,5 ya. Ini juga curah hujannya 317 Februari 2009. Kalau kita normalisasi jadi 0,7. Ini saya rasa rekan-rekan sudah paham ya bagaimana cara menormalisasi. Udah belajar di data mining kemarin. Oke. Nah, ini nilai bobot dari input ke hidden layer. Jadi kita set lah ya, nilai bobot dari input ke hidden layer. Nah, di sini oke. Ya, ini kita punya hidden layernya. Hidden layernya itu ada 12 hidden layernya. Ini ada 12 hidden layer ya. Ini cara bacanya seperti ini. Hidden layer 1 nih. Nih ya. Misalnya hidden layer Januari, dia ada juga yang ke hidden layer 1. Kemudian jadi setiap inputan ini dia dikalikan ke ini ya, hidden layernya. Kita lihat nanti cara mengalikannya. Ini adalah ini ya, misalnya ini inputan 1 ke hidden layer 1, inputan 1 ke hidden layer 2, inputan 1 ke hidden layer 3, ini juga inputan 1 ke hidden layer 12. Oke, nah ini adalah nilai bobot dari input ke hidden layer. Kemudian ini adalah nilai kita set juga, nilai bobot dari hidden layer ke output. Nah, ini kan ya, nih. Dari hidden layer ke output, ini kan juga ada bobotnya. Ya, ini nilai bobot dari hidden layer ke output, ini kita yang tentukan. Oke, kita mulai dengan langkah di awal ya. Ini adalah langkah feed forward.
tiap input neuron ya, dari ada 12 tadi kita input neuronnya, menerima input X1, kemudian menyebarkan sinyal tersebut ke seluruh neuron pada lapisan ke lapisan ini ya, hidden layer tadi. Jadi kan dari input dia akan meneruskan ke hidden layer. Nah, tapi kita hitung dulu. Hitung semua keluaran di unit hidden layer ya ini. Dengan menjumlahkan bobot sinyal input. Nah, ini persamaannya. Kita lihat ya di sini. Rumusnya tadi di sini. Di sini kan ada bias ya. Nih, bias. Jadi bobot bias di sini kita masukin nilainya 0,1 ya. Kalau nggak salah biasnya berapa nih? Ya, 0,1 nih. Nih. Untuk Z1, Z1-nya artinya di hidden layer 1 ya. Mudah-mudahan paham ya kalian. Karena memang agak sedikit ribet. Nih, di Z1 tuh artinya di hidden layer 1 ya. Nah, di hidden layer 1 ini ya, di hidden layer 1 ya, berarti ini bias yang ke hidden layer 1 nilainya itu adalah 0,1. Tapi kok dia nulisnya minus 0,1 ya, harusnya 0,1. Di sini sih dia nulisnya 0,1. Atau dia typo lah ya mungkin. Kemudian ditambah ya dengan sum dengan jumlah ini ya, X1 kali bobot untuk ke hidden layer 1 gitu. Kemudian X2 kali dengan bobot layer hidup ini ya, bobotnya. Oke. Supaya contoh ya di sini, ini kan biasanya 0,1, kemudian ini inputan yang pertama itu adalah 0,5 kali ini ya, minus 0,1, betul nggak? Nih ya, 0,5 kali minus 0,1. Kemudian X2 itu berapa? Yang sudah di ini ya, normalisasi 0,72 kali bobotnya ini ya 0,3. Habis itu inputan yang ketiga ini yang Maret ya 0,58, yang ini ya 0,58 kali bobot ini minus 0,2. Coba kita lihat betul nggak? Ya 0,58 kali minus 0,2. Kemudian X4-nya berapa nih? X4-nya 0,28. Bobotnya 0,4. 0,28. Oke. Titik-titik. Terakhir tuh Desember itu berapa nih yang udah dinormalisasi? 0,33. Kali bobot terakhirnya ini berapa? Minus 0,1. Minus 0,1 ini ya. Oke. Jadi Z1-nya kita dapat ya nilai di hidden layer-nya ini, Z1-nya segini. Habis itu sama ya, kita kerjakan juga untuk Z2 ya. Ini untuk Z2 nih. Untuk Z2 ya, berarti bias kita tambahkan dengan sum dari, berarti nih, X1 itu 0,5 kali 0,2. Tambah lagi dengan 0,72 kali 0,1 ya, seperti itu. Kita lakukan terus ya. Ini oke. Ini juga nih kok kayaknya dia sama aja. Mungkin dia apa ya? Ini dia copy paste aja, kayaknya salah nih dia. Oke, ini kemudian kita hitung nih hidden layer dari 1 sampai hidden layer 12 ya. Kita sama caranya kayak mencari yang tadi. Kalau misalnya kayak yang Z12 berarti X1 kali bobot yang di sini tambah X2 kali bobot ini tambah X3 kali bobot ini, seperti itu ya. Kita dapatkan di sini
nilai untuk hidden layer ya, ada 1 sampai 12. Kemudian setelah itu hitung output dengan menggunakan fungsi aktivasi ya, menggunakan persamaan 2.7 kita lihat ya di atas. Oke, kemudian kita hitung nilai aktivasi. Jadi setelah kita dapatkan nilai yang ada untuk di hidden layer, jadi dari hidden layer ini kita kalikan fungsi aktivasinya. Jadi kan kita sudah dapat nih output nilai yang di hidden layer kita sudah dapat ya, misalnya di hidden layer 1 0,13, hidden layer 2 0,25 misalnya seperti itu. Hidden layer 12 rasanya sih bukan 58 nih, 0,58 ya kayaknya. Terus jauh banget bedanya ya. Harusnya 0,58 nih. Kemudian dari hidden layer ini kita implementasikan fungsi aktivasinya. Jadi di sini kan fungsi aktivasinya itu adalah yang sigmoid biner ya. Ini rumusnya sigmoid binernya. Berarti di hidden layer yang pertama ya, ini nilainya setelah kita masukin fungsi aktivasi, ini 1 per berapa nih? Rumus sigmoid ini ya. 1 per 1 tambah epsilon ini ya, E pangkat minus Z in 1. Jadi Z in 1 itu yang tadi yang kita cari di sini. Nah ini. Nilai di layer dari inputan. Nih. Berarti ini 1 per ya, 1 tambah E pangkat 0,13 minus 13 ya. Ini hasilnya. Jadi di hidden layer, jadi misalnya nih, hidden layer 1, maaf ya saya bolak-balik ini. Hidden layer 1 ini nilainya adalah ini ya, 0,53, Z2 0,56 itu. Kita sudah cari ya untuk nilai masing-masing di hidden layer itu. Selanjutnya belum selesai ya, belum selesai. Nah, kita mau masuk ke tahap output. Jadi di tahap output ini adalah nilai dari hidden layer tadi kita kalikan bobotnya. Tadi kan kita udah dapat ya, nilai di hidden layer 1 itu berapa? 0,53 kali bobotnya, seperti itu. Tambah lagi dengan Z2 kali bobotnya, tambah Z3 kali bobotnya, sampai Z12 kali bobotnya. Kalau kita jumlahkan, itulah outputnya. Ini ya. Mungkin kalau dari penjelasan saya mungkin masih agak kurang tergambar, tapi ya silakan dibaca ya, kalian sudah paham step-stepnya. Nah ini tadi, ini bobot dari bias ditambah dengan sum dari ini hidden layer kali bobotnya, hidden layer dari bobotnya. Yang pertama ini kan kita dapat bobotnya, Z-nya ini ya, Z1 0,3 kali bobotnya. Kemudian berapa gitu ya, kita jumlahkan sampai Z12 kali bobotnya. Ini Z12 kali W12 didapatkan, sehingga kemudian ya kita masukin ke fungsi aktivasinya, kemudian hitung nilai output dengan menggunakan fungsi aktivasi ya. Nah ini jadi fungsi aktivasinya kita menggunakan sigmoid biner tadi. Jadi 1 tambah E pangkat Z in ini. Z in itu yang ini ya, yang tadi hidden layernya sudah kita tambahin semua. Nah ini yang tadi nih. Oke, yang ini 1 tambah 1 E pangkat ini. Oke, nah ini jadi output akhirnya itu adalah 0,65. Ini output akhirnya ya, 0,65. Nah, tapi kerjaan kita ini belum selesai karena kita menggunakan yang namanya ini ya, jaringan secara tiruan back propagation. Jadi setelah kita melakukan feed forward sampai ke output, kemudian kita balik lagi ke fase mundur, yaitu back propagation. Tujuannya apa? Kita ingin mengevaluasi apakah output ini sama nggak dengan target.
Gitu. Sama tidak dengan target yang tadi ya. Oke, nah ini. Hitung nilai error pada setiap unit output menggunakan persamaan 211 bisa dilihat di atasnya. Oke, nah ini contoh ya, kita mau melihat errornya. Nah, errornya rumusnya ini. T1 kali dengan ini ya, T1 kali T1 kurang dikurang dengan output tadi dikali dengan output dikali lagi dengan 1 kurang outputnya. Nah, ini. Target kita tadi itu kan Januari 2010 itu nilainya adalah 6,73 ya. Curah hujannya kan sudah dilakukan normalisasi. Curah hujan di Januari 2010 itu adalah 0,73. Sementara output kita itu adalah hasil perhitungan kita tadi adalah 0,65. Ya. Kemudian kita kali ya, ini untuk menghitung errornya. Dapatlah errornya itu adalah 0,19. Oke, kemudian kita hitung lagi delta W ya. Ini adalah selisih bobot. Kita hitung lagi delta W-nya. Tadi ya, kita punya bobotnya itu 0,1. Kita kalikan dengan errornya 1. Ini delta W11 0,1 kali selisih error ini kali dengan Z1. Z1 ini adalah yang hidden layer ya, hidden layer tadi. Hasil dari hidden layer. Ini sampai delta W-nya itu sampai ke 12. Sampai ke bulan 12 ya, ini itu kita hitung selisihnya. Oke ya, ini nilai bobot dari hidden, ini selisih nilai bobot dari hidden layer ke unit keluaran. Ini nanti kita hitung. Oke, habis itu kita hitung lagi ya. Untuk faktor unit tersembunyi ini banyak banget ya perhitungannya. Ya, nggak mesti harus bisa, tapi yang penting paham apa yang dikerjakan sama ini ya, sama algoritma ini. Jadi pas fase backpropagation ini intinya kita adalah untuk melihat ya errornya tadi sejauh sampai seberapa jauh errornya. Oke, ini ya kita melihat faktor ini ya errornya di hidden layer. Ini. Oke, setelah itu nilai tersebut kita kalikan nilai turunan dari fungsi aktivasi untuk menghitung informasi kesalahan. Jadi intinya pada fase backpropagation itu kita ingin melihat informasi kesalahan atau selisih kesalahannya seperti itu. Ini. Kemudian kita menghitung nilai koreksi bias. Jadi kalau yang kemarin itu kita tidak sampai ke step koreksi nilai bias itu sampai berapa gitu. Kalau di sini lengkap sekali ya sampai kita hitung koreksi nilai bias. Nah, yang digunakan untuk memperbarui nilai. Nah, ini kita menghitung koreksi nilai biasnya delta V, ini delta V-nya. Kemudian delta V ini hitung koreksi nilai bobot. Nah, kemudian kita hitung koreksi nilai bobot yang digunakan untuk memperbarui nilai. Kemudian kita lakukan modifikasi bobot ya. Jadi perubahan bobot dapat dihitung ya. Jadi untuk bobot yang baru ini adalah bobot yang lama ditambah dengan delta W-nya. Ya, perbarui nilai bobot dan bias dari hidden layer menuju unit keluaran dengan persamaan 218 bisa dilihat di atas ya. Sedangkan perubahan nilai bobot dan bias garis dari input ke hidden layer dengan persamaan 219 di atas. Ini adalah proses kita untuk adjustment bobot, untuk memperbarui bobot ya. Oke, ini dari W1 sampai W12. Ini W12. Oke, prosesnya masih panjang ya. Kemudian untuk perhitungan perubahan bobot ke input ke hidden layer lakukan dengan cara yang sama ya. Ini
Ini perubahan bobotnya. Kemudian kita uji ya, kita cek gitu kan ya dengan menguji apakah kondisi pelatihan ini tuh sudah berhenti atau enggak ya. Jadi kondisi itu tadi ya ada dua hal. Yang pertama, apakah dia sudah mencapai toleransi error, atau yang kedua dia sudah mencapai dari epoch yang telah ditentukan. Nah, misalnya di sini kita mengevaluasi ya apakah errornya tadi sudah sesuai gitu kan ya, sudah sesuai dengan threshold dari errornya. Misalnya threshold errornya itu adalah 0,001 misalnya seperti itu ya, 0,001. Oke, nah tadi nih ya kita kan sudah menghitung nih tadi ini. Kita sudah menghitungnya mana tadi? Yang di atas. Ini ya. Hitungan tadi ini. Nah, ini kita ini ya kalau nggak salah ya. Ya. Ini adalah selisih errornya tadi. Ini kita jumlahkan. Kemudian kita gunakan untuk mencari yang namanya mean square error ya, mean square errornya di sini. Ini mean square error. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan nih mean square errornya. Ini 0, ya ini berapa nih? Ini sudah digit belakangnya udah banyak sekali ya. Tadi kan threshold kita 0,001 ya kalau nggak salah. Karena nilai MSE-nya lebih kecil dari toleransi error, maka kita tetapkan ya. Oh ini tadi 0,01 tadi errornya ya, error rate threshold-nya, batas ambang batasnya. Maka pengujian akan dihentikan pada satu iterasi saja. Nah, artinya output yang kita dapatkan tadi ya dengan satu iterasi yang hasilnya 0,5 tadi itu sudah baik gitu, karena tadi MSE-nya itu mean square error-nya itu lebih kecil daripada toleransi error yang sudah kita tetapkan. Oke, artinya ya sudah, kita sudah stop sampai sini aja iterasinya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan denormalisasi. Yang tadi kan data awal kita tadi kan kita lakukan normalisasi. Tentunya kan kita ingin mendapatkan output yang nilainya itu ya sesuai dengan satuannya tadi kan ya. Nah, tadi kan kita sudah lakukan normalisasi. Jadi kita balikkan ke namanya denormalisasi ya. Nah, ini persamaannya. X aksen kurang 0,1 ya dikali B min A per 0,8 tambah A. B itu apa? B itu adalah nilai tertinggi. A itu adalah nilai terendah. Nah, nilai tertinggi curah hujan tadi itu 409 nilainya. Ya, kalau kita lihat ya dicoba ini halaman berapa sih? Tidak, saya lupa. Oke, kita balik lagi ke atas, kita ingin melihat data curah hujan kita tadi. Nah, itu ya tadi ya, ini panjang banget ya hitung manualnya. Sorry. Oke. Oh, di sini enggak ini ya. Mungkin di data keseluruhannya kali ya. Mana nih data keseluruhan? Oke, saya kehilangan di mana tadi data keseluruhan ini ya. Pokoknya ada lah, berani ini nih. 409. Jadi dari keseluruhan data, kan tadi mungkin dia melakukan normalisasi ke keseluruhan data ya. Nah, data tertingginya itu adalah 509, data terendahnya adalah 0. Nah, jadi kita lakukan normalisasi ketika kita mau membalikan lagi ke proses denormalisasi. Denormalisasi. Ini ya, denormalisasi. Nah, ini ya. Ini adalah nilai output yang kita dapatkan tadi ya pada proses feed forward tadi 0,65 dikurangi 0,1. Ini udah rumus tetapnya ya. Kemudian D itu adalah nilai tertinggi ketika kita melakukan normalisasi data. Tadi nilai tertingginya adalah 409.
nilai yang paling kecilnya itu adalah 0 ya. Oke, kemudian dibagi dengan 0,8 tambah AA itu adalah nilai terendahnya. Kita dapatkan adalah 282. Jadi, hasil yang kita dapatkan untuk memprediksi curah hujan Januari tahun 2010 itu adalah 282. Oke ya, 282 nih hasil prediksi. Coba kita lihat nilai yang sesungguhnya itu berapa sih? Nilai yang sesungguhnya kan hasil prediksi. Oke, nah ini hasilnya sesungguhnya ini 326. 282, 326. Tapi kalau untuk prediksi ya itu sudah agak bagus ya, sudah agak bagus tuh. Karena udah mau mendekatin. Seperti itu ya, ini adalah proses hitung manual untuk jaringan saraf tiruan ya untuk forecasting. Contohnya tadi forecasting curah hujan. Jadi dia data trainingnya tadi menggunakan data training dari Januari sampai Desember 2009 untuk memprediksi Januari 2010. Kemudian kita geser lagi, data trainingnya itu adalah Februari 2009 sampai Januari 2010 untuk memprediksi Februari 2010 seperti itu. Oke ya, ini rekan-rekan mungkin tolong dibaca ya supaya paham prosesnya. Jadi yang kita gunakan itu adalah back propagation ya. Ada berapa step tadi? Ada 3 step. Yang pertama step feed forward, sudah kita dapatkan outputnya. Kemudian kita balik lagi ke proses back propagation ya. Back propagation tadi intinya adalah kita ingin melihat errornya ya. Kita ingin melihat errornya itu sampai sebesar apa errornya gitu kan. Nah kemudian kita cek ya, kita kan sudah dapat nih errornya. Ketika error rate-nya itu melebihi dari ambang batas, maka kita akan melanjutkan lagi epoch-nya. Tapi ketika kita sudah misalnya error rate-nya itu kecil dari threshold yang sudah ditentukan, berarti kita stop sampai situ iterasinya. Nah, setelah itu kita data yang kita dapatkan dari proses feed forward tadi kan ada output nih. Di proses feed forward kita lakukan denormalisasi supaya kita mendapatkan hasil yang sesuai satuannya dengan di awal. Karena kita kan tadi menggunakan data yang telah dinormalisasi ya, maka kita melakukan proses yang namanya denormalisasi. Kita tadi mungkin mudah-mudahan paham ya apa yang dilakukan oleh jaringan saraf tiruan back propagation ini. Oke, kita langsung aja cobakan contoh ya. Contoh untuk klasifikasi. Kalau ini contohnya klasifikasi data iris ya ini. Silakan rekan-rekan dibuka link di LMS-nya itu ya. Yang iris, klasifikasi untuk iris nih. Iris Neural Network. Ya, silakan rekan-rekan dibuka. Oke, nah di sini kita akan mencoba melakukan ini ya, klasifikasikan data. Sebenarnya sama aja sih ya prosesnya itu, klasifikasi maupun forecasting. Kalau forecasting itu outputnya cuma satu ya, misalnya kayak tadi inputnya ada 12 bulan, outputnya satu. Tapi kalau yang kayak ini klasifikasi berarti ini outputnya ya tergantung kelasnya. Kayak gini kita hasilnya nih. Ada 3 kelas ya, ada 3 kelas. Nah, data iris kalau kalian lihat ya datanya itu atributnya itu ada 4 ya. Atributnya itu adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width. Ini data bunga ya. Data bunga ini kan bunga itu kan ada putik, terus apa mahkota sih nggak tahu ya apa istilahnya. Jadi kita mau melakukan klasifikasi terhadap ini ya, ini tuh bunga jenis apa gitu, apakah jenis setosa, virginica, atau versicolor. Melalui misalnya kalau sepal length-nya nilainya dari sekian sampai sekian, petal width-nya dari sekian sampai sekian, petal length-nya sekian, petal width sekian, kita akan klasifikasikan dia tuh menjadi apa, apakah setosa, apakah versicolor seperti itu.
Nah, ini jadi arsitekturnya seperti ini. Inputannya itu sebanyak dari atributnya. Nih, data kita tuh kan atributnya ada 4 ya. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Sama ya bias ya ini ya. Sehingga di sini layer inputnya ada 4 yang ini. Nah, untuk hidden layernya terserah aja berapa. Kalau di sini kita menggunakan 10 hidden layernya. Hidden layernya terserah ya. Ada 10 hidden layernya. Oke, nah di sini kita menggunakan hidden layernya 2 lapis. Terserah ya kita mau menggunakan hidden layer itu berapa lapis. Jadi kalau sepengetahuan saya, kalau hidden layernya banyak, maka hasil dari pengenalan polanya ya itu akan baik ya. Tapi tadi kalau hidden layernya menjadi banyak, artinya kan proses komputasi kita ini akan lama ya. Kan makan resource yang tinggi juga. Nah, ini inputnya ini hidden layernya. Kemudian outputnya, ini layer outputnya ada 3 ya, tergantung dari banyak kelasnya. Tapi kalau untuk forecasting, yang kayak tadi, kita itu memforecasting peramalan ya tadi ya, peramalan itu cuma 1 outputnya. Gitu ya. Oke, nah, ini bentuk arsitekturnya. Silakan rekan-rekan dicobakan ya, kita akan cobakan sama-sama. Saya buka RStudio saya, ini saya sudah coba, kita coba lagi ya. Oke nih, oke ya, silakan rekan-rekan dicoba setelah library neural network-nya diinstal. Ya, tadi sudah selesai ya, diinstal package neural network-nya. Oke, nah kita langsung masuk aja ke contoh ya, silahkan rekan-rekan panggil aja data iris, karena data iris ini kan sudah ada bawaannya dari R, tinggal kita panggil aja data iris. Oke, ini saya panggil ya data iris. Oke, jadi teman-teman juga ya panggil ya data irisnya. Lagi proses panggil data iris ini. Silakan dicoba ya sama-sama ya. Oke, ini sudah ada data irisnya. Kita sudah berhasil, kita panggil lagi ya. Iris, udah muncul nggak datanya? Kita lihat data iris kita. Oke, ya, ini data iris kita tadi. Panggil ya, tadi awalnya data iris. Karena data iris ini sudah ada bawaannya dari R. Tapi rekan-rekan juga bisa kalau seandainya punya data yang lain, bisa ya kalian panggil aja datanya, kan sudah bisa ya manggil data. Panggil aja datanya kalau menggunakan data yang lain, misalnya datanya sudah ada, simpan di Excel atau di TXT ya terserah ya, panggil aja. Nih, kalau saya ini untuk lebih mudah, saya panggil aja data yang sudah tersedia di R. Nah, ini data kita adalah data iris, di mana data ini ada atributnya ya, ada atribut selain kelas, itu ada 4, ini sepal length, sepal width, petal length, petal width yang di. Kemudian kelasnya ini adalah kelas spesiesnya. Jadi misalnya contoh ya, sepalingnya 5,1, sepal width-nya 3,5, petal length 1,4, petal width-nya 0,2, maka dia itu masuk ke kelas setosa. Ya, ini data kita ya ada 150 data. Ada 150 data. Nah, sekarang tahapan yang kedua adalah kita mempersiapkan data. Kita bagi data training sama data testingnya ya. Oke, coba ya di sini saya langsung copy aja ya ininya source code-nya supaya nggak lama-lama ngetiknya. Silakan rekan-rekan juga ya bisa di ini ya, sorry,
bisa di copy aja dari link yang udah saya kasih tadi ya. Tadi di sini, oh ya lupa saya share screen. Nah ini, jadi di sini kita mau ini ya membagi data ya, membagi data. Oke, sebelumnya kita panggil dulu misalnya jadi di sini saya Iris Setosa, Iris spesies sama dengan Setosa. Jadi ini kita mau melabelkan ini ya, melabelkan untuk output ya, melabelkan untuk output di sini. Oke, kemudian ini iris titik train IDX, artinya di sini kita mau membagi data latih sama data uji. Jadi di sini kita membagi size-nya itu 0,5 ya, jadi separuh-separuh. Ya bebas juga sih, terserah mau 0,75, 0,25, gitu kan, 0,8, 0,2, 0,7, 0,3 gitu pembagiannya. Kalau di sini dia menggunakan pembagiannya itu adalah 0,5 ya, setengah-setengah gitu. Oke, nah ini pembagian ya, iris train, kemudian untuk validasi berarti selain dari iris train tadi. Oke, coba saya copy aja di sini. Ini adalah proses untuk membagi datanya ya. Membagi data. Oke, di sini sorry ya kalau agak berantakan. Oke, di sini kita copy aja, rekan-rekan juga boleh copy ya, yang penting paham itu ini untuk apanya tahu ya. Nah, ini adalah proses kita untuk membagi data ya, membagi data. Nah, coba kalian lihat di sisi kanan di atas, ini ada iris train 75, betul ya? Ada 75 ada 75 ini ya data iris validation ya, ini untuk data testing ada 75 data juga. Oke, coba kita panggil ya datanya, penasaran saya apa bentuk isi datanya iris train. Bisa nggak ya kita lihat gini aja. Enter. Oke. Ada 8 atributnya jadinya. Ini iris train. Nah, ini data trainnya ya. Sepalengnya berapa, sepaloid berapa, petalengnya berapa, petaloid. Spesiesnya itu adalah versicolor. Nah, jadi ketika label kelasnya itu setosa, dia false. Virginica dia false. Versicolor ya true ya, karena dia kan betul ya, true gitu. Nah, kita lihat lagi nih kalau iri validation. Nah, ini tuh kenapa ada atributnya ini? Nah, ini tujuannya adalah untuk menentukan targetnya ya, untuk menentukan target. Oke, coba kita lihat iris valid. Kita lihat isinya. Iris validation. Ini juga ya, ada atributnya, kemudian kelasnya apa. Nah, ini juga label kelasnya. Dia itu true ya di setosa. Untuk tahu ya nanti targetnya itu apa. Targetnya itu adalah ya setosa true. Setosa ya, targetnya itu adalah setosa. Supaya untuk ngecek matching nggak sih antara target sama outputnya itu sama atau enggak. Oke, ini sudah kita bagi ya. Oke, ini sudah kita bagi data testing sama data trainingnya. Kemudian kita panggil ya library neural net. Kita panggil library neural net-nya. Tadi kita udah install. Sekarang kita panggil ya library neural net karena akan kita pakai. Nah, kemudian kita terapkan di sini untuk jaringan syarat tiruannya di sini ya, lihat rekan-rekan. Ini datanya itu adalah yang kita gunakan ya di sini. Ini atributnya, ini inputan neuron inputnya ya, neuron inputnya di sini sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth ya. Kemudian datanya ini adalah data iris train inputannya. Kemudian nih hidden layernya kita punya ada 2 ya. Ada 2 hidden layer, sehingga kita tuliskan seperti ini.
Rep ini artinya repetisi, pengulangan ya. Pengulangan, kemudian ini banyak sekali istilahnya ya. Ini threshold-nya kita gunakan, ini threshold untuk penghentian dari epohnya itu ya, kalau sudah mencapai mean square error-nya itu di bawah 0,01, maka dia udah stop aja gitu kan ya. Nah, ini dia menggunakan fungsi aktivasinya linear. Oke, coba kita jalankan yuk, kita copy aja. Yang penting kan rekan-rekan tahu ya, oh itu apa gitu. Oke, nah ini kita gunakan ada dua hidden layernya, ada dua lapis ya, ada 10 hidden layer. Ini lagi proses ya, dia proses pelatihan. Oke, udah selesai ya dia. Nah, bisa kita lihat di sini errornya ini. Coba kita lihat ya, yang di step yang ini ya, yang pengulangan keempat, errornya itu adalah 0,0018. Nah, kalau yang ini berapa nih? Pangkat minus 5 ya. Nah, kita lihat di sini threshold-nya itu adalah 0,01. Kita lihat bahwa errornya di sini sudah ini ya, sudah ini ya, sudah kalau di sini kita lihat error, kalau dari segi errornya itu sudah ini ya, di bawah threshold. Nah, tapi dia di sini tetap dia jalankan ya, karena kita sudah men-set ya, sudah men-set untuk epohnya itu 5. Untuk epohnya 5 ya, karena kita sudah men-set untuk epohnya 5, maka dia akan terus ngulangin gitu. Coba ya, kalau saya ulangin lagi gitu, saya bikin epohnya itu, misalnya saya ganti deh epohnya jadi 10 misalnya ya. Saya ganti jadi 10 misalnya. Misalnya saya ganti jadi 10, apakah dia tuh bakal berhentinya dia bakal berhenti atau enggak gitu kan kalau udah mencapai error rate-nya itu. Coba kita lihat. Jadi kalau epohnya besar, ini ya, dia bakal lama juga prosesnya. Oke, nah dia ini ya, berarti ya dia tetap ini ya, tetap ngikut ini ya, epohnya. Jadi dia tetap ngikut epoh yang sudah kita set itu berapa, misalnya kayak tadi ya, 10 gitu. Oke, setelah itu kita cari ya, kita bikin plotnya ya dengan hasil yang terbaik itu berapa. Kita pilih ya, kita bikin plot dengan epoch yang terbaik. Coba kita jalankan. Oke, ini ya plotnya di samping ini kelihatan ya. Oke, ini hasil plotnya. Ini hasil plotnya tadi ya. Ini yang paling baik itu errornya ini 8. Berapa sih ini errornya? Enggak aku baca. Ini ya yang pangkat 6E.
45 ya, ini stepnya 3065. Nah itu tadi hasil dari perhitungan kita ini ya, plot untuk arsitektur dari JST-nya. Kemudian kita mau lakukan prediksi ya. Jadi kita sudah dapatkan arsitekturnya tadi, kemudian kita lakukan prediksi. Nah, kita dapatkan lagi prediksi. Ya, tadi kan kita sudah tentukan ya untuk data testingnya. Kita sudah mendapatkan pola ya dari pelatihan jaringan saraf tiruan ini. Kemudian kita akan lakukan untuk testingnya. Oke, nih. Nah, ini ya kita dapatkan confusion matrix-nya di sini ya, bahwa nih misalnya setosa yang terklasifikasi benar dengan setosa 24. Versicolor 20 ya, versicolor ini predikat, ini data sesungguhnya ya. Kemudian yang diprediksi versi color ternyata dia itu terjadi ada 2 ya, jadi ini ada kesalahan di sini. Oke, ini adalah hasil prediksinya ya. Oke, rekan-rekan ya, ini tadi contoh dari implementasi ya jaringan saraf tiruan untuk klasifikasi. Ini juga ya saya share juga ini contoh yang lainnya. Sama aja sih sebenarnya ya prosesnya. Ini ya sama nih kayak pembentukan data testing sama training. Kemudian di sini membentuk formula visualisasi data sama ya. Kalau di sini dia menggunakan hidden layer-nya ada 7 nih ya. Ada 7 hidden layer-nya. Ini dia memprediksi. Ini nih ya, memprediksi akurasi. Oke, silakan ya rekan-rekan dicobakan karena kita kuliahnya ini yang nggak bisa kita cobakan semua. Ini juga ada lagi contoh satu lagi. Sama ya untuk klasifikasi juga. Iya, nah sama sih caranya ya dia untuk melakukan klasifikasi. Tapi saya belum menemu contoh untuk yang di R ini untuk yang forecasting karena kebanyakan forecasting yang di R itu menggunakan ini ya algoritmanya, kalau contoh-contohnya itu menggunakan kayak Arima gitu kan ya. Nah mungkin rekan bisa cari sendiri ya contoh di R itu untuk melakukan forecasting atau prediksi karena kebanyakan jaringan saraf tiruan ini contohnya itu adalah menggunakan MATLAB ya, MATLAB. Jadi ya saya sedang cari contoh untuk yang forecasting. Kalau untuk yang klasifikasi mah banyak ya contohnya. Tapi kalau untuk yang forecasting belum nemu sih saya cara ini ya yang contoh yang bagus. Yang penting rekan-rekan paham ya bagaimana sih jaringan saraf tiruan itu bekerja, kemudian bagaimana arsitekturnya, kemudian ini ya bagaimana sih proses backpropagation ini bekerja ya, gitu. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin bertanya, ini udah mepet kali ya waktu sholat Jumat. Ini ada yang mau sholat Jumat. Mungkin kalau di Jambi masih agak lama sedikit nih, kalau yang rumahnya agak mendekati daerah Palembang, Lampung itu mungkin udah masuk Jumat ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Untuk PR-nya, apa ya PR-nya ada PR lagi. Nanti saya bikinkan untuk tugasnya itu. Tugasnya silakan rekan-rekan implementasikan programming R ini untuk klasifikasi. Lebih bagus kalau seandainya kalian bisa menemukan contoh yang untuk forecasting ya, yang untuk peramalan tadi. Oke, silakan. Datanya apa aja bebas. Yang penting kalian menampilkan ini ya proses-proses dari jaringan saraf tiruan. Jadi kalian bikin misalnya source code-nya apa, dijelasin ini adalah untuk proses apa gitu kan, datanya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa ya. Ini datanya apa, terdiri dari berapa atribut, kalian jelaskan terlebih dahulu ya. Ini datanya, atributnya apa aja, kemudian kalian tentukan ini
akan menggunakan inputnya berapa, terus bobotnya berapa, terus hidden layernya berapa gitu kan ya, epochnya berapa, itu kalian tentukan ya. Nah, kemudian baru terapkan ke algoritma jaringan saraf tiruan ya, seperti itu ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.